Laki-laki, kulitnya hitam manis, lalu masyarakat Indonesia kita semua dapat kabar meninggal dunia. Hai Jiganers semuanya yang mungkin lagi pada makan, lagi istirahat atau juga lagi santai nih. Kembali lagi bersama aku Heretsu. Kali ini aku akan ngebahas tentang ramalan-ramalan Heart Guma yang menjadi kenyataan. Wah keren banget ya, apakah itu emang ada ilmu gaibnya atau itu ada ilmu lainnya? Oke, sebelum lanjut membahas videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Oke, ini dia ramalan yang pertama ya, tentang demo besar-besaran kemarin di mana Heart Guma menyatakan bakalan ada api gitu kan di Jakarta, di mana-mana di daerah-daerah di Indonesia nih, gedung-gedung pemerintahan, dan ini dia pernyataannya ya. Ada api, api besar, Api besar. di sini ini Pulau Jawa. Lalu kalau di sini Sumatera, lalu masuk Pulau Jawa berarti ini Banten, Jakarta, DKI, Jawa Barat, DKI. Wow, kok dia bisa tahu ya? Jakarta, DKI. Api besar berkobar, bukan satu dua rumah, bukan satu bangunan, tapi banyak bangunan luas. Bangunan besar, tinggi, bangunannya besar tinggi, seperti kantor. Dan ini bangunan penting, bangunan yang bisa dibilang penting. Isinya juga penting semua. Terbakar, kobaran api besar, rame, jadi sorotan banyak orang, masyarakat, media, negara, pemerintah. Kantor pemerintahan kan ya? Hubungan dengan pemerintahan. Akan ada demo besar-besaran, tidak antara politik, di dunia politik antara partai. Tidak menerima dengan keputusan. Wah, itu yang terjadi ya. Dan sekarang terjadi besar di mana-mana. Ada netizen yang bilang namanya pemilihan presiden di mana-mana, setiap pemilihan presiden pasti ada keributan. Tahun kemarin ya akan ada demo besar-besaran, tapi tidak akan merubah apapun. Gitu. Gue bilang ini besar dan ini udah mulai gitu. Oh, ini baru permulaan. Iya, ini baru permulaan. Dan nanti aku lihat ada lagi. Ada yang mencoba untuk Kejadian benar-benar waktu kemarin demo ya setelah Agustus gitu kan ya. Dan aku tuh salpok sama ini nih. Pas dia lagi nerawang ya. Itu ada apa? Ada urat gitu ya. Dia tuh kayak berpikir atau gimana ya, atau emang itu tuh lagi proses kerjanya gitu kan ya. Gak ngerti sih. Oke, ramalan berikutnya tentang perselingkuhan nih, isu perselingkuhan ya. Dan katanya inisialnya R gitu kan. Dan kemarin ramai banget ada pemberitaan tentang isu perselingkuhan antara R dan salah satu selebgram ya. Kita lihat pernyataannya. Oke, berarti udah NM. R ya. Katanya ya. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke, yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian? Kedua, ada video asusila dia. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh, gitu. Yang R. Inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya pasti dong kalau orang udah menikah. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu. Iya. Dan selebritis yang... Oke, ini ada yang komen katanya RK ya. Ini kan kemarin rame banget kasus tes DNA ya. Dan ya bisa pas banget R itu ya. Tapi nggak tahu kan emang itu mungkin kebetulan aja. Karena emang lagi banyak kasus ya yang menyerang RK ini gitu kan ya. Kayak kasus korupsi lah, kayak gitu-gitu. Itu emang terus kasus perselingkuhan gitu kan ya. Ada juga yang bilang, siapanya Randy Kejarnayat, Rian Ricis bukan sih ya? Rezeki Aditya kayaknya. Ini tahun 2023 gitu kan dia ini apa? Komenan netizennya ya, dan baru kemarin ramenya ya. Ini sekarang udah 2025, ya kayak masih kemarin gitu kan ya. Ini orang-orang udah pada nebak-nebak siapa gitu kan ya. Dan sekarang baru ketahuan gitu kan ya. Ada yang jawab RK ya. Yang inisial nama R kan yang booming banget cuman ini ya, RK ya.
tapi nggak tahu ya apakah dia ramalannya ke sana atau bukan gitu kan ya. Nah, ada juga yang terbaru katanya ada artis yang bakalan tiada ya. Sosok artisnya nih kita lihat. Selebritis laki-laki kulitnya hitam manis, laki-laki. rambutnya cukup panjang, seleher, usianya di atas 40, di bawah 50 lebih kurang. Kalau dari visual yang gue lihat, multi talenta, senior, aktor, lebih dikenal di film, tapi punya talenta-talenta yang lain. Sakit, masuk pemberitaan, disorot media karena dapat musibah, sakit. Lalu masyarakat Indonesia kita semua dapat kabar meninggal dunia. Ini netizen tuh ada yang menyebutkan di komentarnya, ini gara-gara lihat video ini Kang Sule jadi sakit sini ya. Jadi semoga Kang Sule sehat walafiat. Jadi orang tuh ngarahnya ke Kang Sule gitu kan, karena rambutnya ya emang segini ya. Terus hitam manis, juga selebriti multi talenta, serba bisa. Jadi ada yang mengarah ke sana gitu kan. Jadi kalau ada artis-artis yang rambutnya segini yang udah usia 40 sampai 50, segeralah potong rambut ya. Biar nggak kena gitu kan ya. Oke, dan ini tuh ya apalagi sekarang Kang Sule lagi sakit cina ya. Ada yang mengindikasikan ke sana gitu kan ya. Nah, ini cina yang lagi sakit ya. Sakitnya ini tiba-tiba aja gitu kan ya. Tanah yang di Cianjur yang 17 hektar bilang ke Iki jangan dijual. Kenapa gitu Pak? Punya orang. Masih bercanda ya. Oke, ya nggak tahu sih, tapi netizen tuh malah kesini jadi, dan ini tuh viral banget ya, mengindikasikan ramalan Hardguma itu ke Kang Sule ya. Tapi semoga enggak lah ya, itu kan cuman prediksi kan ya, kan yang sakit bisa siapa aja gitu kan ya. Tapi ya semoga Kang Sule cepat sembuh ya. Nah, ini ramalan tentang Uya Kuya ya, diramal oleh Hardguma pada tahun 2024 di salah satu acara stasiun TV. Dia bilang apa masalah besar gitu ya, dan akan membuka kasus politik lah atau apa ya, pokoknya ada berhubungan dengan politik gitu ya. Kasus yang sangat besar yang sehubungan dengan kasus masyarakat di Indonesia dan dunia politik. Ini sangat besar sekali, satu Indonesia. Sampai ini menjadi sorotan Polri, TNI, bahkan pimpinan negara kita, orang nomor 1 Presiden. Itu kasus yang sangat besar. Ini tahun 2024 ya. Ini katanya ramalan Gumai kepada Uya Kuya telah terbukti dengan peristiwa demo baru-baru ini, termasuk rumah Uya yang diserbu dan dijarah masa yang gak jelas gitu kan ya. Ini tepat katanya ramalnya di samping orangnya gitu kan, dia meramal di samping orangnya banget gitu kan ya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Padahal ini tahun kemarin kan ya videonya ya. Oke, ini perceraian Arhan dan Azizah nih katanya. Aku melihat untuk sosok Aziza, Arhan, dari kasus perselingkuhan ini sebenarnya ini akan ke depan itu akan menyebar luas pemberitaannya, tidak hanya menyangkut permasalahan asmara mereka, percintaan mereka, rumah tangga mereka atau perselingkuhan, tapi juga akan nyamber sampai ke keluarganya, ke orang tuanya, karena yang kita ketahui sosok dari yang wanita Aziza ini merupakan anak dari salah satu pejabat politik. Kedepannya akan seperti apa rumah tangga mereka? Selesai. Itu ramalan pas baru nikah dulu, jadi pas awal-awal gitu kan ya. Ya sekarang udah selesai sih. Gimana sih kok bisa gitu kan ya. Ramalan berikutnya ini tentang bencana ya. Hardguma ternyata benar-benar terjadi, adanya gempa megatrust di NTB pada hari Senin 1 September 2025. Air ini sehubungan dengan unsur air. Di sini Sumatera, di sini Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Tenggara. Oke. Di NTB. Dia tuh bisa sambil mendetailkan inisial lokasi tempatnya ya.
Selatan Jawa Barat ya, emang ya pasti ada bencana, tiap waktu juga mungkin ada sih ya. Tapi ini ada yang aneh juga ya. Kita kan pernah ngebahas tentang ramalan-ramalan Lord Rangga ya, yang video ini nih. Dan ramalan Lord Rangga juga bisa tepat semua nih. Bukan hanya Lord Rangga nih, tapi Rocky Gerung nih ya. Kita bisa lihat Rocky Gerung juga pernah memprediksi ketua umum Golkar itu bakal ganti jadi ini orangnya gitu. Terus bakalan ada demo besar sehabis Agustus. Pokoknya Rocky Gerung juga bisa memprediksi nih. Ini dia ya cuplikan videonya. Kedepan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Yang jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi BLT? Oh, BLT atau PLT maksudnya? Ya, Agus gue bilang PLT. Ya. Bakal ketuanya BLT. Oke. Bakal ketuanya PLT. Oh, BLT. Oke. Ya, BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Siapa, Bang? Silakan. pakai pakai. L-nya? Iya. Pakai mana? Apa susahnya nebak begituan? P-nya apa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. Ini mah politik ya. Oke, masih ada apa lagi? Oke. Udah cukup, Pak Iman. Oke, makasih. Kita buktikan nanti ya. Nah, kita buktikan katanya ya, yang jadi ketua umum Partai Golkar itu ternyata Bahlil gitu kan ya. Bahlil Lahadiah gitu kan ya. Saya tahu apa yang akan terjadi kalau dia tidak lakukan itu. Apa yang terjadi kalau Pak Prabowo tidak melakukan itu? Ini suara Tuhan, suara rakyat bicara pada Tuhan didengar oleh Prabowo. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan? Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radical break. Oke, jadi bakalan ada reshuffle menteri-menteri dan sekarang udah terbukti ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti itu kan ya. Pokoknya banyak 5 menteri ya di reshuffle, dan pernyataan Bung Rocky ini tepat juga nih. Apakah dia juga seorang peramal gitu kan ya? Nah, ternyata kalau peramal ini dari beberapa pendapat itu bukan dari bisikan gaib gitu kan ya. Tapi emang sudah ada data-data yang dia kumpulkan dan akan terjadi di masa depan tuh pasti akan terjadi gitu. Karena udah ada data-data yang dia tahu sendiri gitu. Jadi orang-orang belum tahu tapi dia udah punya datanya. Dia bisa bilang dan bisa memprediksi gitu. Ibaratnya prediksi sih bukan ramalan ya. Karena kan ada yang tepat, ada juga yang enggak gitu kan. Seperti kata pesulap merah nih ya. Ini nih rahasia peramal tuh kayak gini nih. Kalau ramalan-ramalan kayak Hargumai. Wah, saya melihat pemenang dari presiden tahun ini adalah orang yang agak gemuk-gemuk dikit. Tiba-tiba menang Prabowo. Tepat lagi dia itu. Pesawat warnanya merah jatuh gitu. Gua aduh gimana ini rahasia negara nih anjir. Oh, ini rahasia negara. Coba iya. Maksudnya ini rahasia negara ini yang dibuka. Enggak, kalau gua ngebongkar mereka itu rahasia negara nih yang bocor. Itu jangan dibongkar lah. Bahaya. Tapi intinya ntar di belakang kamera gua jelasin. Boleh, tapi intinya ada caranya. Ada penjelasannya, ya. enggak asal dapat bisikan gue enggak. Karena gue ketemu sama mereka, gue ngeliat data-datanya. Cing dapat bocoran dari sini ternyata. Iya. Tapi kalau dia bilang gempa bumi yang akan terjadi di kota yang hurufnya S depannya misalnya kayak gitu, ternyata bener nih. Lah itu kan dari tanda-tanda alam. Ya itu data-data itu. Oh, data-data itu. alam ya dikumpulin. Dikumpulin Iya, beneran dikumpulin bro. Sumpah, beneran dikumpulin. Dibuat satu dokumen. Selama sebulan dia. Kalau mau ngeluarin ramalan apa nih? Bukan dia ya, bukan dia doang. Ada lah banyak peramal-peramal gitu. Oke. Bukan ramalan, makanya itu sebutannya prediksi sebenarnya. Prediksi Karena ya. dia ngumpulin dokumen dulu full. Wah, ini kayaknya bakal terjadi ini nih. Jadi mungkin lebih simpelnya kalau misalkan aku lihat di sana ya, di daerah sana tuh ada awan hitam ya, dan dari sini ada angin kencang nih. Saya akan memprediksi berarti nanti di daerah sana bakalan terjadi hujan gitu kan. Dalam Islam ya, yang mengetahui hal gaib hanyalah Sang Pencipta gitu kan ya. Jadi gak ada manusia satupun yang bisa mengetahui hal gaib gitu kan. Bahkan malaikat, nabi pun gak tahu tentang rahasia gaib ya. Kapan datang waktunya kiamat juga kan gak ada yang tahu gitu kan ya. Oke, itu dia tadi beberapa ramalan Hargumai yang terjadi gitu kan ya. Nah, menurut kalian apakah Hargumai ini punya bisikan dari gaib atau ada ilmu tersendiri ya, atau emang prediksi yang punya data-datanya dan kita nggak tahu gitu kan ya? Kayak gimana nih menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Ramalan apa saja yang tadi diperlihatkan tapi belum disebutkan yang sudah terjadi, bisa di komen di bawah juga ya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. See you again.